Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Pak minta salah satu maju ke depan untuk pimpin kita dalam doa. Baik, terima kasih. Materi hari ini kita tentang persiapan kemerdekaan Indonesia. A. Beberapa usaha dalam mempersiapkan kemerdekaan. Sebelum proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, para tokoh kemerdekaan Indonesia melakukan usaha-usaha untuk mencapai kemerdekaan. Beberapa usaha yang dilakukan, yang pertama, tanggal 15 Agustus 1945, Sultan Syahrir, salah seorang tokoh pemuda, telah mendengar berita bahwa Jepang menyerang kalah kepada sekutu tanggal 15 Agustus tahun 1945 melalui radio BBC atau radio Inggris. Berita tersebut disebarluaskan ke seluruh Indonesia. Sultan Syahrir kemudian mendesak para tokoh bangsa agar kemerdekaan Indonesia segera diproklamasikan. Tokoh-tokoh pemuda mendesak ulingan tua seperti I.R. Soekarno untuk segera mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Namun golongan tua tidak mau berburu-buru. Mereka tidak ingin terjadi pertumpahan darah ketika proklamasi, sehingga perlu konsultasi terlebih dahulu. Konsultasi dilakukan dalam bentuk rapat di PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Golongan muda tidak setuju dengan rapat tersebut. Mereka mendapat bahwa PPKI adalah badan bentuk Jepang. Para pemuda ingin merdeka dengan usaha bangsa sendiri. Kedua golongan tetap dengan pendirian masing-masing. Golongan muda dan golongan tua bertemu untuk membicarakan tentang proklamasi Indonesia. Seperti di gambar ini. Kalian bisa lihat. Yang kedua, tanggal 16 Agustus tahun 1945. Soeharto Singgi, salah seorang anggota PETA, bersama para pemuda yang ingin membawa I.R. Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok atau Jawa Barat. Tujuan adalah agar I.R. Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta sebagai tokoh-tokoh golongan tua tidak dipengaruhi oleh pemerintah Jepang. Pemerintah Jepang pada saat itu membentuk PPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Para pemuda berkeinginan agar I.R. Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa melalui PPKI. Di Jakarta, golongan muda yakni Wigna dan golongan tua yaitu M.R. Ahmad Soebarjo melakukan perbandingan. M.R. Ahmad Soebarjo menyetujui untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Maka ditulislah Yusuf Kunto untuk mengantar M.R. Ahmad Soebarjo ke Rengas Dengklok.
Mereka menjemput R. Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta untuk kembali ke Jakarta. Golongan muda membawa golongan tua ke Rengas Dengklok agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Seperti ini gambarnya. Yang ketiga tanggal 17 Agustus tahun 1945. Perundingan antar golongan muda dan golongan tua untuk menyusun teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Berlangsung pukul 02.00 sampai dengan 04.00 dini hari. Teks proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dibacakan pada hari Jumat 17 Agustus tahun 1945 pukul 10.00 di Jalan Pangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Tempat ini adalah rumah R. Soekarno. Tanggal 17 Agustus 1945 bertepat dengan bulan Ramadan. Pada tanggal 17 Agustus 1945, masyarakat di Jakarta dan sekitarnya sibuk menyambut proklamasi kemerdekaan. Mereka berbondong-bondong menuju ke tempat upacara di halaman rumah R. Soekarno. Tepat pada pukul 10.00 proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Soekarno dan didahului oleh pidato singkat. Semua yang hadir mengikuti upacara dengan hikmat, hening dan harus. Upacara berlangsung cukup sederhana. Pada saat pengibaran bendera dengan spontan. Pembacaan teks proklamasi. Contohnya gambar di sini. B. Perumusan dasar negara sebelum kemerdekaan. Rapat DPU PKI berlangsung cukup alot, namun presentasi dan menyadari bahwa perbedaan pendapat dalam musyawarah adalah untuk mencapai tujuan bersama. Dalam rapat DPU PKI berkembang 3 pendapat yang merupakan konsep dasar negara. Yang pertama, pendapat Muhammad Yamin. Ini pendapat Muhammad Yamin. Yang kedua, pendapat R. Soekarno. Yang ketiga, pendapat R. Soekarno. Ini Soekarno. Pada tanggal 22 Juni 1945, 9 orang anggota DPU PKI membentuk panitia kecil. Panitia 9 berhasil menyusun piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Piagam Jakarta memuat rumusan 5 asas yang merupakan dasar negara Indonesia merdeka. 5 dasar negara tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syiar Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan terwakil. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
PPU PKI yang kedua dilakukan pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Sidang tersebut membahas rancangan Undang-Undang Dasar yang Soekarno mengusulkan agar dasar negara diambil dari Piagam Jakarta. Pada tanggal 7 Agustus 1945, PPU PKI dibubarkan sebagai gantinya bentuk PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melakukan sidang Dr. Muhammad Hatta dengan persetujuan pemimpin umat Islam melakukan perubahan rancangan dasar negara pada Piagam Jakarta. Perubahan pada rancangan dasar negara ini dilakukan untuk menjaga kesatuan rakyat Indonesia. Setelah perubahan rancangan dasar negara, PPKI menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya tercantum dasar negara yang resmi, sehingga sekarang dasar negara merupakan ideologi negara. Kepribadian bangsa serta sebagai sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Contoh gambar proklamasi Indonesia. Contohnya sini. Sekian pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita pulang, kami minta salah satu maju ke depan untuk pimpin kita dalam doa.